wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama belajar di forum virtual ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen yang dengan sabar membimbing dan mengajari kami di semester 4 ini. Yang saya cintai dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang tidak pernah lelah mengerjakan tugasnya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Ahbabiyah, Mbak Lucy dan Mbak Ira Hamidah akan mempresentasikan sedikit pemaparan tentang metode perencanaan pendidikan. Pengertian metode perencanaan pendidikan. Metode perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai cara atau langkah atau bisa disebut suatu strategi yang ditempuh dalam menyusun sebuah perencanaan. Metode perencanaan dalam lingkup pendidikan diartikan sebagai pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam menyusun rencana pendidikan secara umum. Metode perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan metode perencanaan pengajaran. Perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum menyangkut rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode-metode perencanaan pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan terdapat 8 metode. Yang pertama yaitu metode Means Way Goals Analysis. Yang kedua metode Input-Output Analysis. Yang ketiga metode analisis ekonometri. Yang keempat metode Cause Effect Diagram. Yang kelima metode Delphi. Yang keenam metode heuristik. Yang ketujuh metode Life Stage Analysis. Yang kedelapan metode Value Added Analysis. Nah, dari kedelapan metode tersebut kami hanya akan menjelaskan 4 metode, diantaranya metode Delphi, metode heuristik, metode Life Stage Analysis, serta metode Value Added Analysis. Karena metode sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya yang telah mempresentasikan. Pertama yaitu metode Delphi. Menurut Nanang Fathah, metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta-fakta yang melandasi judgement tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus. Biasanya, metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk mengidentifikasi menjadi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua yaitu metode heuristik atau prosedur penelitian ilmiah. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini juga didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Yang ketiga ada metode life cycle analysis atau analisa siklus kehidupan. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program, atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali digunakan bahan-bahan komparatif dengan menganalogkan data. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah fase konseptualisasi, fase spesifikasi, fase pengembangan prototipe, fase pengujian dan evaluasi, fase operasi, dan fase produksi. Yang keempat, ada metode Value Added Analysis atau analisa nilai tambahan. Metode ini digunakan
untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembahasan tentang metode perencanaan pendidikan di atas dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran dalam lingkup pendidikan diartikan sebagai pola atau acuan cara yang ditempuhnya dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Tetapi metode perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum, menyangkut rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau pemaparan yang kurang jelas. Mohon masukan dan sarannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.